Bapak Ibu, umat Allah, terutama kaum muda, OMK, Paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut yang terkasih. Hari ini hari ketiga kita memasuki bulan Kitab Suci. Bacaan Kitab Suci hari ini mengajak kita untuk bertobat dan bermetanoia, untuk melakukan transformasi diri, menjawab kritikan dari orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus memberikan dua hal kepada mereka, dua jawaban. Yang pertama, bahwa ketika pengantin masih ada bersama di tengah-tengah orang yang bersuka cita, maka tidak akan ada puasa. Karena orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik murid-murid Yesus soal berpuasa. Murid orang Farisi berpuasa, murid Yohanes Pembaptis berpuasa, tetapi murid Yesus sendiri tidak. Maka menjawab hal itu, dua jawaban diberikan oleh Yesus, bahwa ketika masih ada pengantin di situ tidak ada berpuasa. Yesus mau mengatakan bahwa ketika dirinya masih ada di tengah-tengah dunia, masih ada bersama dengan murid-muridnya, maka tidak ada duka cita, tidak ada kesedihan. Dan nanti ketika Yesus sudah diadili, Yesus sudah dihukum mati di kayu salib, disitulah ada duka cita, ada kesedihan, disitulah para murid berpuasa. Dan hal kedua yang diberikan Yesus atas jawaban dan kritikan orang Farisi tersebut diberikan dalam dua perumpamaan. Yang pertama adalah soal kain yang baru untuk menambal kain yang lama. Yesus mengatakan tidak mungkin kain yang baru itu untuk menambal kain yang lama, karena nanti kain yang lama itu akan terkoyak bersama dengan kain yang baru. Dan perumpamaan kedua, anggur yang baru juga tidak bisa disimpan dalam kantong yang tua, sebab nanti kantong yang tua itu akan bocor, akan pecah dan membuat anggur berantakan dan terbuang begitu saja. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan Yesus menambahkan, orang kalau sudah minum anggur yang baru harus meninggalkan yang lama. Karena kalau nanti orang mengatakan minum anggur yang lama terus, maka mengatakan anggur yang lama ini lebih enak. Disitulah Yesus dengan sungguh luar biasa pandai untuk menjawab kritikan dari orang-orang Yahudi tersebut, di mana dia mengkritik hidup orang Farisi, orang ahli Taurat itu dan orang Yahudi pada waktu itu yang hidup berpura-pura, hidup penuh kemunafikan. Mereka masih hidup dalam situasi yang lama, tidak mau memperbaharui diri mereka. Dan dengan cara seperti itu Yesus mau juga mengajak kita yang hari ini menjadi pendengarnya, supaya meninggalkan hidup yang lama kita itu untuk hidup yang baru dalam dirinya, untuk hidup bermetanoia, untuk hidup bertobat, untuk hidup selalu melakukan transformasi diri. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Lebih-lebih dalam bulan Kitab Suci ini, kita diajak untuk mentransformasikan diri, bermetanoia dan bertobat. Sejak kedatangan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis sendiri telah menyerukan pertobatan tersebut. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus pun di lain kesempatan dia
mengatakan kalau ada satu orang berdosa yang bertobat, akan ada sukacita, ada kegembiraan yang besar di dalam kerajaan surga. Dan jalan pertobatan itulah jalan untuk menuju kesempurnaan. Karena Yesus menuntut kita semua sempurna dalam hidup ini. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna padanya. Dan jalan mencapai kesempurnaan itu adalah pertobatan. Pertobatan itu mengandalkan sebuah pengorbanan diri. Pertobatan itu mengandalkan keterikatan kita selalu kepada Tuhan, selalu pada Yesus Kristus, Sang Pembaharu hidup yang sejati. Karena dalam Dia segala sesuatu itu diperbaharui. Dalam Dia segala sesuatu itu dibarukan lagi. Memang di tengah pandemi COVID ini kita seringkali meninggalkan Yesus. Kita seringkali mudah untuk lupa kepada Tuhan itu. Alasan pandemi, kita tidak berani pergi ke gereja. Alasan pandemi, kita tidak melakukan doa. Alasan pandemi, kita tidak mau berkumpul bersama dengan keluarga untuk dekat dengan Tuhan, berintim dengan Allah. Karena takut nanti keluarga bisa terpapar dan sebagainya. Padahal Tuhan itu harusnya menjadi kekuatan, harapan dan pembaharuan di dalam hidup kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari, terutama kaum muda Katolik Paroki Santa Maria Bunda Pengharapan Bunut, dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, marilah kita memulai pembaharuan hidup kita. Kita meninggalkan cara hidup lama kita, sebagaimana dikritik oleh Yesus terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi, dan memulai hidup yang baru. Kita meninggalkan situasi hidup kita di atas Menara Gading untuk mau meninggalkan Menara Gading itu dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Sebagai ilustrasi terakhir dari renungan pada pagi hari ini, ada sebuah kisah seorang muda. Dia datang berbicara kepada saya. Dia merasa marah pada dirinya sendiri karena kok setiap kali dia mau bertobat, setiap kali dia mau bermetanoia itu, dia selalu jatuh dalam kebiasaan dan dosa yang sama. Dia berjanji kepada Tuhan untuk bertobat, untuk bermetanoia, untuk melakukan transformasi diri, tetapi selalu saja jatuh. Dan setelah saya mendengar ceritanya, saya berkata kepadanya bahwa memang musuh yang terbesar, musuh yang luar biasa dalam diri kita bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Itulah musuh yang utama. Kita lebih mudah menaklukkan orang lain daripada kita menaklukkan diri kita sendiri. Ya, suatu kebiasaan hidup yang lama di dalam diri kita akan sulit untuk diubah. Kalaupun itu kita mau merubahnya, tentu harus dengan pengorbanan yang besar. Dan itulah juga yang dituntut oleh Yesus dari kita. Yesus sendiri untuk memperbaharui dunia ini dalam seluruh ciptaan, Dia mengorbankan diri. Yesus sendiri untuk mengangkat kembali kita sebagai anak-anak Allah, Dia menyerahkan nyawa. Maka kalau kita mau bertobat, kalau kita mau sampai pada kesempurnaan hidup, kita juga harus rela berkorban. Berkorban untuk dekat selalu dan setia dalam pelukan kasih Allah, untuk setia pada jalannya. Dan dalam bulan kitab suci ini,
Salah satu cara untuk kita dekat dengan Tuhan, selalu setia pada jalannya, marilah kita membuka kitab suci, membaca sabda Allah, merenungkannya dalam hidup kita, supaya kita bisa berjalan pada kebenarannya, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak mengulang kembali dosa yang sama terus. Tuhan memberkati kita.